pertama kalinya sih mendelegasikan event ini ke tim saya, dan ternyata pas di kota itu perasaan saya tuh udah nggak enak ninggalin MCN waktu itu. Akhirnya saya pulang tanpa ngomong ke tim saya waktu itu kalau saya pulang, dan ternyata pas yang mau naik pesawat saya ditelepon sama tim saya, "Kak, listrik mati, ada kabel yang terbakar," dan itu benar-benar terbakar, satu deret tenan itu semuanya mati. Sampai panggung mati, tenan-tenan sudah mulai protes. Kalau ide awalnya Makassar Culinary Night ini sebenarnya diawali dari inisiasi pemerintah Kota Makassar, khususnya Dinas Pariwisata. Pada waktu itu kunjungan ke salah satu negeri. Kemudian setelah melakukan studi banding, akhirnya diajaklah kami beberapa orang untuk membuat satu event kuliner. Jadi waktu itu sebenarnya challenge-nya kita dikasih tahu gimana nih cara kalian untuk membuat event yang bisa mendatangkan banyak orang gitu. Nah akhirnya melihat contoh dari beberapa event-event yang sudah terselenggara di beberapa kota di luar. Akhirnya waktu itu saya berempat di MCN ini, ada Kak Oki, Kak Abadi, Kak Meltiko, dengan saya sendiri. Dan akhirnya setelah pertama kali kita menyelenggarakan MCN itu di bulan April di tahun 2015, di situ sebenarnya di luar ekspektasi ya dari jumlah pengunjung. Waktu itu kita cuma menargetkan 1000 pengunjung. Bagaimana caranya kita mendatangkan orang di jalan yang sepi, di balai kota, di Taman Macan, jalan yang rame tuh kalau misalnya di jam kerja gitu. Akhirnya waktu kita buat pertama kali dengan ekspektasi pengunjung, waktu itu kita ya paling enggak 1000 nyampe lah ya. Ternyata alhamdulillah ternyata di luar ekspektasi. Waktu itu kita sudah mendapatkan pengunjung dalam satu hari kurang lebih dari 5000 pengunjung waktu itu. Dan akhirnya setelah perayaan MCN yang pertama kali, akhirnya waktu itu kita diberikanlah terus challenge gimana caranya mengembangkan dan membuat suatu event street food pertama yang ada di Kota Makassar, agar menjadi pusat perhatian dari warga Kota Makassar. Dan alhamdulillah dengan sangat konsisten sampai hari ini, sampai di bulan November ini kita masih bisa melaksanakan Makassar Culinary. Sebenarnya kalau ditanya cara berkembangnya itu merupakan suatu hal yang PR ya buat kita di awal. Saya ada berempat waktu itu, akhirnya kita bagi-bagi porsi kerja. Saya waktu itu sebenarnya adalah orang yang ngurusin masalah tenan. Waktu pertama kali MCN dibentuk, saya tuh sampai jalan-jalan ke tiap outlet ngajakin tenan-tenan untuk masuk. Waktu itu kita cuma kapasitas 30 orang. Intinya pada dasarnya bagaimana caranya membuat 30 orang ini merasa nyaman dulu ada di MCN. Dan akhirnya kita menemukan bahwa dari suatu tenan itu apa yang mereka cari, apa yang mereka cari, itulah sebenarnya yang kita sediakan. Jadi sebenarnya waktu di awal pertama kali MCN kita buat, akhirnya waktu MCN pertama karena melebihi dari ekspektasi, ternyata yang datang dari 5000 orang. Akhirnya waktu itu kita bikin, oh ya udah kayaknya biar lebih berkembang, kayaknya saya nggak bisa jalan sendiri nih, kayaknya saya harus menggandeng orang-orang yang ada di sekitar saya. Dan akhirnya waktu MCN yang perayaan kedua kali, kita ngajakin pertama kali itu food blogger namanya Jajanan Nggak Melucu, Jajanan Makassar. Orang pertama kali yang kita ngajakin untuk berkolaborasi dengan Makassar Culinary Night. Jadi akhirnya dari Jajanan inilah yang membantu kita dalam melakukan kurasi-kurasi tenan. Kita konsultasi sama-sama gimana sih sebenarnya, apa sih sebenarnya yang dicariin teman-teman tenan yang ada di Kota Makassar waktu itu. Dan akhirnya dengan kita konsisten, dengan tahu apa yang mereka butuhkan, akhirnya dari situlah kita melebarkan sayap untuk mengajak lebih banyak para kolaborator, tepatnya di Makassar Culinary Night. Dan tentunya MCN ini tidak hanya berkembang MCN sendiri, tapi di MCN ini juga banyak teman-teman kolaborasi kita yang benar-benar baru berkembang dan baru tumbuh tuh di Makassar Culinary Night. A life like someone told me I'd never see, where the sun shines like sugar, there's no sting from the honeybee, gonna fly away, but it'll be gone. Dan itu selalu mencari tempat yang bisa menjadi yang merupakan salah satu landmark Kota Makassar.
Jadi tidak hanya sekedar datang jalan-jalan atau makan, tidak hanya sekedar datang jalan-jalan, tapi juga tentunya makan-makan sambil jalan-jalan. Jadi pertama kali kita buat di Taman Macan karena merupakan salah satu landmark Kota Makassar. Ada Taman Macan, ada museum. Terus karena waktu itu kapasitasnya sudah tidak memadai, akhirnya kita mencoba pindah ke lapangan Hasanuddin. Cuman waktu itu karena mungkin jalanan protokol kita terkendala masalah parkiran, akhirnya kita balik lagi ke Balai Kota. Dan pas kita balik ke Balai Kota itu 2017 awal, itu kita benar-benar buat macet tuh dari sore sebenarnya sampai malam. Akhirnya kita memutuskan lah kalau MCN ini butuh tempat yang baru agar bisa menampung lebih banyak tenan, karena waktu itu alhamdulillah kita sudah mendapatkan antusias orang tuh sudah lebih dari 200 lebih sebenarnya. Akhirnya kita memutuskan lah Benteng Rotterdam. Dan kenapa Benteng Rotterdam? Karena merupakan salah satu museum. Konsep dari kita dapat semua, dari konsep kekeluargaan, dari konsep anak-anak kita dapat, konsep piknik dapat, milenial dapat, dan ya orang bisa jalan-jalan ngelihat museum kita. Gonna fly away. You can go alone. Gonna find a life like this where we belong. Where we belong. Where we belong. Kalau di edisi sebelumnya mungkin buat teman-teman yang memperhatikan dan mengikuti MCN, kita itu dari tahun 2015 sampai tahun 2019 kita selalu ngadain MCN tuh selama 1 hari. Kemudian kita sempat vakum pada saat COVID, dan akhirnya kita berani lahir kembali tuh di tahun 2021. Sebenarnya challenge besarnya buat kita waktu itu karena kita kan sempat menghilang, istilahnya kurang lebih hampir 2 tahun. Terus kita masih menerka, kira-kira orang Makassar masih ini nggak ya Kak, masih notice nggak ya terhadap Makassar Culinary Night. Terus waktu itu kita juga pertama kali ngadain 2 hari Makassar Culinary Night, pertama kali itu di bulan Mei 2021, dan alhamdulillah ternyata di luar ekspektasi. Selama sejarah Makassar Culinary Night kita muncul kembali di bulan Mei 2021, dan itu benar-benar pengunjungnya waktu itu sangat-sangat pecah waktu itu, dan itu adalah rekor pelaksanaan MCN yang terbanyak selama 2 hari. Karena ekspek kita waktu itu kalau kita ngadain 2 hari otomatis pengunjung kita akan terbagi 2. Ternyata enggak, kita malah 2 kali lipat jumlah pengunjung. Bulan Mei 2022 maksudnya. Dan yang paling membedakan sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya yaitu tadi kita akhirnya memberanikan diri untuk mengadakan MCN dalam 1 tahun itu bisa 2 hari atau sampai 3 hari, dan ternyata alhamdulillah minat dan antusias dari teman-teman pengunjung itu tidak berubah, dan tentunya antusias dari para tenan juga malah makin melonjak sebenarnya. Dan semoga kita selalu mendapatkan kepercayaan di hati teman-teman tenan dan pengunjung. Terima hadiah persembahan dari sponsor kita ya. Oke. Kalau momen yang paling nggak bisa dilupain sebenarnya itu 2017 bulan April. Waktu itu adalah pertama kali momen saya ninggalin MCN, dalam artian saya lagi tugas di luar kota waktu itu. Jadi buat pertama kalinya sih mendelegasikan event ini ke tim saya, dan ternyata pas di kota itu perasaan saya tuh udah nggak enak ninggalin MCN waktu itu. Akhirnya saya pulang tanpa ngomong ke tim saya waktu itu kalau saya pulang, dan ternyata pas saya mau naik pesawat saya ditelepon sama tim saya, "Kak, listrik mati, ada kabel yang terbakar," dan itu benar-benar terbakar, satu deret tenan itu semuanya mati. Sampai panggung mati, tenan-tenan sudah mulai protes. Dan alhamdulillah pas saya datang itu jam 7 malam, itu kondisinya kita lagi ngobrak-ngabrik masalah listrik, dan disitulah pertama kali kita ngelihat bahwa MCN ini tidak hanya sekedar bikin event-event, bahwa MCN ini kita membuat bagaimana caranya orang-orang yang ada di dalam adalah sebagai keluarga kita, karena yang membantu kita pada saat itu dalam proses menyalakan listrik adalah teman-teman dari tenan sendiri. Ada yang sampai minjemin listrik, ada teman tenan yang sampai bantuin kita nyari toko kabel jam 7 malam yang masih buka, dan itu mungkin adalah momen yang paling-paling kita nggak bisa lupain, dan alhamdulillah itu adalah teman bertumbuh kita yang sampai hari ini masih sama-sama dengan kita. Ini karena ini Yudi tidak mau kerja nah. Dari awal kita berdiri di Makassar Culinary Night ini, dari awal kita sudah melibatkan teman-teman dari komunitas, dari food blogger, dan itulah yang kita jaga. Jadi mereka ini bukan
sebenarnya bukan media partner dari MCN sendiri. Jadi mereka ini adalah menjadi satu bagian di Makassar Culinary Net, dan itu yang kami selalu jaga relasi kami, hubungan kami dengan para teman-teman food blogger. Isi rata-rata banyak temanku kok dong. Kalau satu disebut, yang kuah-kuah kah, yang bakar-bakar kah. Yang di dalam suatu event mungkin yang hampir semua orang alami ya, kita di dalam satu tim tuh tidak hanya 1-2 kepala. Di MCN ini dulu kita dari 4 kepala, 6 kepala, alhamdulillah sekarang udah 50 kepala, yang dimana di dalam 50 kepala ini kita harus menyatukan satu visi dan misi yang tentunya tuh lumayan jadi PR juga. Dan kalau ditanya tantangan paling besarnya ya selain maintenance SDM yang ada di dalam, ya kurang lebih seperti inilah. Tantangan beratnya itu adalah hujan sebenarnya, karena tempat kita adalah tempat outdoor, tapi bagaimana caranya walaupun hujan, bagaimana caranya kita tetap bisa mendatangkan banyak orang dan membuat pengunjung dan tenan kita tetap menjadi nyaman gitu. Tapi kami selalu menganggap bahwa hujan di MCN itu adalah selalu menjadi berkah dan bukan penghalang buat kita. Halo, perkenalkan saya Didi Setiawan. Saya dari 2018 bertugas di MCN, tepatnya di bulan Maret. Salah satu yang paling November cuaca sangat tidak membuat kami selalu menemukan ide-ide untuk solusi itu yang paling berkesan bagi saya. Halo semuanya, saya Rani Adil. Saya bergabung di MCN sejak November tahun 2020. Betul, dan tahun ini mereka juga dengan Tim 2021 dan Tim 2019. Mereka kan sangat aktif. Betul. Yang satunya di stretching. Di MCN itu tidak sendiri, kita sudah mempunyai kurang lebih 10 tim kurator yang akan membantu kita dalam memilih makanan di Makassar Culinary Net, karena kita tahu antusias dari para tenan. Misalnya contoh yang kemarin kita tuh sampai dapat pendaftar sekitar 480, dan tentunya itu adalah merupakan PR besar buat kita. Kalau mau dikerjain sendiri dengan tim MCN tentunya sudah sangat-sangat berat, makanya kita melibatkan teman-teman kurator dalam memilih tenan-tenan mana saja yang bisa masuk ke MCN. Dan tentunya syarat dan ketentuannya itu kurang lebih karena peminatnya banyak. Di MCN itu kita selalu mau orang yang ada di sini tuh tidak sekedar jual-jualan, tapi bagaimana tentang mereka berkreativitas, tentang bagaimana mereka mengelola konten sosial media mereka, tentang bagaimana mereka membuat kemasan pada saat event itu tidak hanya sekedar jual-jualan, tapi ide kreatif. Jadi istilahnya kayak gini, walaupun kita jualnya nasi ayam, tapi bagaimana caranya orang beli nasi ayam itu penampakannya jadi menarik, padahal di sini cuma nasi ayam kayak gitu. Jadi tidak hanya sekedar jual-jualan, kami di sini melihat dari kooperatif dan inisiatif dari teman-teman tenan yang tinggi dan mau bekerja sama dengan kami gitu. Tentunya harapan saya selalu sama. Saya berharap bahwa MCN itu selalu mendapatkan tempat di hati para teman-teman tenan dan para pengunjung. Dan tentunya di setiap penyelenggaraan MCN kami selalu mencari dan menjadi PR kami bagaimana caranya tenan-tenan atau orang-orang yang datang ke MCN ini tetap bisa datang lagi ke Makassar Culinary Net, dan itu selalu menjadi PR. Apalagi untuk yang MCN ini kita sudah merayakan yang ke-20 kali, dan tentunya makin tahun tentunya PR kita tuh makin banyak karena harus berinovasi lagi. Kira-kira kita bakal buat apa lagi ya buat bisa konsisten dan mempertahankan teman-teman tenan dan teman-teman pengunjung untuk tetap ada di Makassar Culinary Net dan tetap mendapatkan ruang di hati para teman-teman pengunjung dan tenan tentu.